Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UPIN, yang terhormat Bapak Ibu guru PAMO. Perkenalkan, nama saya Yosina Fatin SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Pada hari ini Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UPIN pada SD Impres Tuntenu kelas 5, Kecamatan Potolin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa masih semangat belajar anak-anak? Masih Ibu. Apakah keadaan anak-anak hari ini sehat atau bagaimana? Sehat. Kalau begitu anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah daripada Anda. Karena Kau mempunyai kerajaan, nama kasih yang mulia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Di Pucuk Pohon Cempaka 1, 2, 3. Di pucuk pohon cempaka, burung kuntilanak berbunyi, bersiul-siul sepanjang sambil berseru, Terima kasih ya anak-anak, silahkan duduk. Baik anak-anak, saya ingin tahu anak-anak, apakah anak-anak belajar di rumah atau tidak? belajar. Kemarin Ibu janji untuk belajar tentang sumber energi panas. Anak-anak semangat belajar? Semangat. PPK. Teguh PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Teguh karakter. Olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga. Ya, terima kasih. Silahkan duduk anak-anak. Saya absen dulu ya. Admin finish. Abang, Bustanenoliu, ada Ibu, Aristotualaka, Jessitritualaka, ada Ibu, Jamie Saikoko. ada Ibu. Terima kasih semua ikut. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak masih ingat apa itu sumber energi panas? Sumber energi panas adalah dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada dua muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan Melayu. Tujuan pembelajaran pada muatan bahasa Indonesia. Di situ kita disuruh untuk membaca teks eksplanasi dan meringkas kata-kata penting yang ada di dalamnya, lalu menentukan topik pada teks eksplanasi.
eksplanasi dan menentukan isi pada masing-masing teos. Sedangkan pada buatan kita akan belajar mengamati dan mempraktikkan suhu atau kalor, perubahan udara yang terjadi di satu tempat atau di dalam ruangan yang berbeda. Silakan anak-anak perhatikan LKPD-nya dan membaca, lalu mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Silakan mengamati gambar yang ada, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silakan masing-masing kelompok membaca teks eksplanasi tentang sumber energi panas dan menjawab. Ingat, jangan lupa tulis nama kelompok. Mengamati gambar yang ada, lalu menentukan dan meringkas kata-kata penting yang ada di dalam masing-masing paragraf. Kerja kelompok. Ayo, masing-masing kelompok membaca untuk menjawab pertanyaan yang benar. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kalau begitu, apa kegunaan dari sumber matahari ini anak-anak? Menjemur padi, mengeringkan nasi, Apalagi? mengeringkan garam, Apalagi? mengeringkan pakaian basah. Ya. Anak-anak tahu bahwa sumber energi panas ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Coba sebutkan 2 macam sumber energi panas. Sumber energi panas matahari dan sumber energi panas api. Apa manfaat dari api ini anak-anak? Memasak. Untuk apa? Memasak. Untuk apa lagi? Membuat api unggu. Buat api unggu. Berarti manfaat api juga banyak untuk kehidupan kita. Kita akan menjawab soal-soal yang ada di dalam LKPD itu ya anak-anak. Semua sudah jawab? Sudah. Coba perhatikan soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan apa? Sumber energi panas. Silahkan semua jawab. Sumber energi panas adalah dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Soal nomor 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas. Matahari dan api. Matahari dan Api. Ya, silahkan lanjut soal nomor 3 anak-anak. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Manfaatnya untuk apa? Manfaat matahari untuk kehidupan kita ini untuk apa-apa saja anak-anak? Mengeringkan padi. Mengeringkan nasi. Mengeringkan garam. Mengeringkan pakaian basah. Apalagi? Menjemur kacang. Apalagi? Menjemur dagu. Menjemur pakaian yang basah juga bisa kita menggunakan apa? Sinar Matahari. matahari. Terima kasih anak-anak. Berikan tepuk. Ya, kita lanjut pada soal nomor berikut. Nomor berapa anak-anak? 4. Tunjukkan cara-cara untuk mendapatkan sumber energi panas. Dengan cara apa? Coba 1 orang saja yang jawab.
Silakan. Saya menggosokkan kedua tangan saya dan akan terasa panas. Ya, dengan cara untuk mendapatkan sumber energi panas adalah dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan. Yang berikut, bagaimanakah cara nenek moyang kita mendapat api? Pada zaman dahulu nenek moyang kita mendapat api dengan cara apa? Digosokkan telapak tangan kering sampai tercikan api. Ya, menggosokkan kedua buah batu kering sampai kedua percikan Api. Kalau pada zaman sekarang anak-anak kita dapat sumber apinya dari mana? Semani. Apalagi? Korek api. Terima kasih anak-anak. Yang berikut, mengapa api sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena dapat digunakan untuk memasak, membuat api unggun, memasak air panas, Masih ada lagi anak-anak. Apalagi? memasak nasi, Bisa juga kita menggunakan api untuk apa? Menghangatkan badan. Kalau kita di sini sering saya lihat ketika pagi-pagi saya lewat, saya lihat orang tua yang masih duduk tangannya seperti ini. Itu fungsinya untuk apa? menghangatkan badan, Dan badan. Berikut, tentukan kata-kata kunci pada paragraf yang ada. Silakan menulis. Silakan menulis kata-kata penting yang ada di dalam isi paragraf tentang sumber energi panas. Semua sudah tulis? sudah. Apa? Katakan kata kunci yang ada pada paragraf pertama. Sumber energi panas, Sumber energi panas, energi panas. Isi pada paragraf pertama tentang apa? energi panas, sumber energi proses fotosintesis, Sumber energi panas dan proses apa? Fotosintesis. Fotosintesis bagi apa anak-anak? untuk tumbuhan, Ya, tumbuh-tumbuhan. Isi pada paragraf ketiga. digosokkan kedua telapak tangan akan terasa panas, Dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan akan terasa apa? Isi pada paragraf keempat tentang apa? Cara menghasilkan api. Apa kesimpulan dari isi pada paragraf tersebut anak-anak? Coba satu orang saja anak-anak, siapa yang mau mengulang apa kesimpulan dari sumber bacaan ini? Saya Bu. Silahkan. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis dan besar manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah membaca isi teks eksplanasi dan sudah menentukan judul pada bacaan yang ada dan sudah menyimpulkannya. Apa anak-anak ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut pelajaran kita anak-anak. Silakan buka LKPD 2. Ya. Pada LKPD 2 anak-anak disuruh kita untuk membaca lagi. Ayo membaca bacaan yang ada pada LKPD 1. Bacaan tentang apa anak-anak? Sumber Energi panas. Silakan membaca.
akan membaca bacaan yang ada pada LKPD 2. Ya, di situ disuruh kita untuk apa? Mengamati. Setelah kita mengamati, coba perhatikan tayangan yang ada di papan slide atau di LKPD itu anak-anak. Di situ ada 3 gambar yang Ibu bayangkan. Di dalam LKPD itu ada gambar-gambar yang ada. Di situ gambar yang pertama itu ada Seorang anak menghirup udara segar di dalam jeep. ya, seorang anak kecil atau seorang pemuda yang Menghirup udara segar di atau atas jeep. menikmati udara segar di atas bumi. Yang berikut ada seorang ibu Menjemur pakaian di bawah sinar matahari. yang berikut. Gambar yang ketiga ada orang memasak air panas dengan menggunakan kompor gas. Kemarin saya suruh anak-anak untuk mengamati ibu-ibu kita di rumah. Sekarang ayo menulis. Perhatikan di situ anak-anak. Kita sudah mengamati mama-mama kita di rumah. Di situ kita mengamati sumber energi panas, lalu kita menulis. Kalau di papan slide ada ibu menanak nasi menggunakan kompor gas. Kalau kita di sini, kita sudah ada listrik? Belum. Sudah banyak menggunakan kompor gas? Belum. Atau tidak? Hanya sebagian besar yang menggunakan kompor dan sebagian besarnya masih menggunakan apa? Kayu bakar. Coba anak-anak perhatikan. Setelah kita mengamati gambar yang ada, di sini ada tugas kita untuk mengamati di rumah. Di situ pada kolom yang pertama ada seorang ibu memasak air panas atau menanak apa? Nasi. Silakan. Dengan alat yang digunakan adalah Panci dan kompor. yang berikutnya. Sumber energi panas digunakan dan menggunakan api dan kompor. Api dari kompor. Lalu memasak air panas bisa gunakan api dari kompor atau tidak anak-anak? Bisa. Masak air panas, apalagi? Masak bubur bisa menggunakan api. Tapi yang anak-anak amati di rumah, kebanyakan ibu-ibu menggunakan apa? Kayu bakar. Ada catatan-catatan yang kita amati. Setelah kita amati, kita pun bisa membedakan. Orang bisa, tadinya saya belajar di sekolah, ada saya amati seorang ibu memasak air panas atau menanak nasi menggunakan kompor gas. Ketika saya di rumah, mama saya menanak nasi atau memasak nasi dengan menggunakan kayu bakar atau biasa kita kenal dengan kayu api. Betul atau tidak anak-anak? Betul. Fungsi dan kegunaan dari kayu api ini untuk apa? Masak. Ya, terima kasih anak-anak. Maka kesimpulannya suhu dan kalor itu sama. Suhu dan kalor itu dapat diukur dengan apa anak-anak? Termometer. Dengan apa? Termometer. Yang biasanya kita lihat angka-angkanya ini ada termometer yang saya belum kasih keluar. Di sebelah ini ada angka atau huruf C. Di sebelahnya ada huruf
S. Simbol dari huruf C itu adalah apa anak-anak? Derajat Celcius. Derajat Celcius. Celcius. Kalau F itu simbolnya untuk Fahrenheit. Maka kita akan melanjutkan pelajaran kita anak-anak. Sekarang kita akan mengamati suhu dan kalor atau perubahan yang akan terjadi pada air anak-anak. Ini air putih. Airnya sudah disiapkan. Sekarang anak-anak perhatikan. Ini air yang pertama ini. Tadinya disimpan di mana anak-anak? Dijemur di bawah sinar matahari. Air yang kedua disimpan di Dalam ruangan. dalam ruangan atau di atas meja. Meja. Air yang ketiga Disimpan di dalam lemari. disimpan di dalam lemari. Maka dua kelompok ini, mari setelah kita mengamati gambar yang ada tentang perubahan wujud atau suhu dan kalor yang terjadi pada es batu, sekarang yang kita praktekkan di sini adalah perubahan suhu air, baik yang ada di luar atau dijemur atau disimpan di bawah sinar matahari, di dalam ruangan atau yang tersimpan di atas meja, dan yang tersimpan di dalam lemari. Prakteknya mulai dari kelompok mana? 1. Kelompok 1. Nah, sebelum kita mulai dengan kegiatan ini, silakan masing-masing kelompok mengambil airnya untuk mengamati dan mengukur. Baik, ini ada termometer yang digunakan oleh kelompok. Silakan masukkan termometer di dalam air yang tadi dipanaskan di bawah sinar matahari. Sudah? Sudah. Tiga tempat yang disiapkan air berwarna. Satunya dijemur di bawah sinar matahari, satunya diletakkan di dalam ruangan, satunya di dalam lemari. Ini yang kamu ukur lebih dulu. Ini air yang ada di dalam, dijemur di luar atau dipakai mana? Di luar. Silahkan pindah lagi. Ya, silahkan kelompok berikutnya. Ya, ini kita punya tempat penampungannya hanya 3. Kelompok 1 sudah mengukur, silahkan kelompok 2 mengamati lalu mengukur suhu yang ada di dalam kelas. Yang pertama ini air yang dijemur di bawah sinar matahari. Yang kedua ini air yang tersimpan di dalam ruangan. Yang di atas meja, di bagian ketiga ini air yang tersimpan di dalam lemari atau tempat tertutup. Silahkan. Sudah? Semua sudah? Sudah. Coba masing-masing kelompok bisa melaporkan hasil kegiatan prakteknya atau hasil pengukurannya. Kelompok 1, air yang tersimpan di luar ruangan atau yang dijemur di bawah sinar matahari. Ketika diukur dengan termometer derajat Celcius, suhunya berapa? 108 Celcius. 108 derajat Celcius. 108 derajat Celcius. Ya. Temperatur yang kedua atau tempat penampungan yang
kedua, gelas yang kedua yang tersimpan di atas meja. Suhunya berapa derajat Celcius? 80 derajat Celcius. Tadi yang pertama 108 derajat Celcius. Lalu yang kedua berapa? 80 derajat Celcius. 80 derajat Celcius. Lalu yang ketiga 45 derajat Celcius. 40 derajat Celcius. Sekarang kita pindah ke kelompok 2. Silakan kelompok 1 berembuk lagi untuk membuat kesimpulan tentang cara mengamati suhu pada ketiga tempat ini. Apa dia sama atau berubah? Ukuran air yang dijemur di bawah sinar matahari, tadi kelompok 2 mengukurnya suhunya berapa derajat Celcius? Berapa derajat Celcius? 80 derajat Celcius. Lalu gelas yang tersimpan di atas meja, suhunya berapa derajat Celcius? 40 derajat Celcius. Maka kelompok 1 dan 2 ini setelah kita mengamati suhu air yang ada di dalam gelas. Ketiga gelas ini, gelas yang pertama dijemur di bawah sinar matahari. Gelas yang kedua tersimpan di atas meja di dalam ruangan tetapi ditutup. Gelas yang ketiga disimpan di dalam lemari. Maka kesimpulannya adalah apa? Silakan. Tidak ada kata lain. Yuk. Baik, kita sama-sama mengumpulkan anak-anak. Tadinya kita mengukur suhu dan kalor atau air yang disediakan ini dengan menggunakan apa anak-anak? Termometer. Apa suhu pada 3 tempat ini sama atau tidak? Iya. Udara ini dapat diukur dengan termometer, tetapi suhunya berbeda. Maka kesimpulan dari suhu dan kalor adalah suhu dan kalor sama. Bisa diukur dengan termometer, tetapi berbeda pada derajatnya. Suhu ini berbeda-beda, tetapi dapat diukur dengan termometer. Silahkan anak-anak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada yang mau bertanya. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan jangan lupa belajar di mana? Rumah. Silahkan kumpul kembali LKPD-nya di YouTube. Saya minta kesediaan seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Dengan berdiri. Yang sudah ditulis tanaman barangkali yang belum beredar dan kemudian sampai sedang lain. Amin. Laisma legato mas leku 1, 2, 3. Laisma legato mas leunis natia langitma nekes nokes. Terima kasih anak-anak. Sí.